Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kemarin kita udah belajar konsep dasar dari kode meter. Nah, hari ini kita akan coba praktekkan untuk mempraktekkan dasar-dasar model view control. Kalau misalkan minggu kemarin itu kita baru mempraktekkan hanya view dan kontrolnya saja. Nah, di sini kita akan coba praktekkan dasar-dasar model view control. Model itu berarti untuk menyimpan sebuah query yang nantinya terkoneksi ke dalam database, dan view di sini berarti adalah untuk menampilkan sebuah tampilan yang akan muncul di dalam browser. Nah, yang kontrol ini adalah berarti dia yang mengontrol model dan view. Nah, terus di sini ada dasar-dasar routing. Nah, dasar routing ini kalau minggu kemarin kita hanya memanggil sebuah file yang ada di dalam controller. Nah, kita belum mencoba untuk memanggil isi dari kelasnya itu seperti apa sih gitu. Kita pengen memunculkan misalkan di dalam controller itu ada kelas view, ada kelas, kalau index sudah pasti muncul gitu. Cuman kalau misalkan memang untuk kelas yang lain mungkin nggak akan bisa dipanggil dengan mudah hanya memanggil filenya saja. Nah, terus di sini ada validasi prompt. Nah, validasi prompt di sini ketika memang kita mau menginputkan sebuah data, itu pasti harus selalu ada prompt validasi ini. Fungsinya buat apa? Untuk memastikan bahwa inputan yang kita input itu benar gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini ada melakukan query database dasar menggunakan query builder. Nah, di sini kalau misalkan di PHP native itu kalian harus membuat sebuah query yang lumayan cukup banyak codingannya, dan pemanggilannya pun itu harus kolom-kolomnya harus dituliskan. Hanya kalau misalkan di dalam coding meter ini tidak terlalu rumit, codingnya simple ya. Jadi kita akan coba membuat sebuah query di database ini. Nah, terus di sini kita lanjut. Nah, di sini ada 4 bagian ya. Yang pertama yang akan kita praktekkan itu adalah halaman statis. Nah, halaman statis ini fungsinya untuk apa? Nah, jadi halaman ini halaman yang akan kita panggil ya. Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah web ya, pasti ada halaman statisnya. Jadi halaman defaultnya yang tidak terkoneksi ke dalam database, yang memang di halaman tersebut itu hanya berisikan tampilan saja. Nah, di sini kita akan coba. Nah, di sini ada example-nya seperti ini. Nah, kalau di sebelumnya kita mempraktekkan sebuah URL, jadi hanya tinggal memanggil sebuah folder aja kan ya. Kalau misalkan yang kemarin hanya tinggal kayak gini. Minggu kemarin kita hanya menampilkan sebuah tulisan seperti ini aja, dan untuk menampilkan sebuah tulisan ini itu kan harus membuat sebuah file di controller dan membuat sebuah file di view. Jadi kita baru mempraktekkan view dan control. Nah, untuk sekarang, untuk hari ini kita akan praktekkan modelnya ya. Jadi ada database yang akan kita buat. Nah, selanjutnya di sini perbedaan dengan yang kemarin kita buat, kemarin itu kita hanya menuliskan localhost latihan CI itu langsung muncul ya. Nah, jadi URL-nya nggak berubah apa-apa.
Hanya kalau misalkan di sini ini ada konsep dasar. Misalkan kita mau mengamankan sebuah data kita. Nah, ini kita bisa memanggil memanggil sebuah URL-nya ya. Nanti URL yang akan munculnya itu seperti ini. Nah, ini news ini berarti itu nama sebuah file controllernya, dan let's ini adalah berarti itu nama dari argumen atau kelas dari sebuah controller tersebut. Nah, ini di sini 10 ini maksudnya apa? 10 ini berarti halaman tersebut itu ya ada sekitar 10 data misalnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita bikin file baru dengan nama pegs ya di controller. Ini pegs di controller ya. Nah, silakan dibuka Notepad++-nya. Nah, ini di copy aja ya, nggak perlu ngetik. Coba jelasin pegs. Nah, silakan buka, kalau misalkan kalian kan silakan bikin file baru dengan nama. Nah, di sini namanya itu kalau nama file di sini kalian bisa lihat ini ya. Jadi nama filenya yang disimpan nanti ini pegs. Ini kalau misalkan ini file save as, bahasanya selalu PHP ya. Nah, ini tinggal kalian simpan aja di controller ya. Oke, kita udah bikin satu file untuk di controller. Nama filenya itu pegs ya. Nah, hanya di sini tidak ada kelas index. Jadi di sini adanya kelas view. Nah, ketika di dalam file controller ini tidak ada kelas index, kalau index pasti otomatis ya. Sama halnya seperti ini. Index itu otomatis maksudnya. Jadi nggak ada perubahan apa-apa di URL-nya. Nah, ketika kita pengen memanggil sebuah kelas view, nah itu berbeda ya dengan index. Kalau index itu default. Nah, di sini di tengah ini masih kosong. Nanti akan ada sebuah codingan yang kita masukkan ya. Di kelas view ini mau menampilkan apa? Ya. Jadi kita mau memanggil file apa di sini. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke codingan yang lainnya. Nah, di sini ada buat header di application view templates header. Nah, kalian buka folder view. Nah, buat folder templates di dalam folder views tersebut. Nah, setelah bikin folder templates di dalam folder view tersebut, kalian bikin satu file dengan nama header. Nah, di sini ini kalian kopikan saja. Oke. Ini kopikan. Copy namanya itu header. Silakan bikin file baru. Nah, di sini seperti ini ya. Jadi tinggal paste aja, tinggal kalian save. Simpannya itu di dalam folder templates. Nah, ini. Nanti akan ada dua file, header dan footer. Ya. Nah, oke, kita header dulu untuk bagian atasnya. Nah, selanjutnya di bawah sini ya. Ini ada codingan untuk footer. Nah, silakan kalian kopikan, bikin satu file baru lagi di sini. Namanya footer. Disimpan di folder template juga. File save as. Nah, ini ada templates. Oke, kalau misalnya udah, kita lanjutkan. Nah, setelah kita membuat header dan footer, sama halnya seperti yang kita udah pernah buat ya di di pembuatan desain di native. Jadi harus dipisahkan antara header dan footer tersebut filenya. Jadi ini filing atau manajemen filing di dalam sebuah kode igniter ya, atau di dalam sebuah
pembuatan web itu pasti seperti ini. Kalian memisahkan antara header dan footer tersebut, jadi tidak disatukan. Ya walaupun bisa disatukan, kalian bikin desain sendiri, misalkan nggak mau ribet nih, bikin satu file aja. Nah itu bisa aja, cuman nanti untuk reloadnya itu kemungkinan akan terlalu banyak memakan waktu gitu. Nah, selanjutnya di sini menambahkan logika ke dalam controller. Oke. Nah, kalau tadi kan di controllernya itu belum ada, nah ini belum ada actionnya gitu. Nah, di sini kelasnya udah ada, tapi aksi atau aktivitas yang akan kita lakukan tuh apa gitu. Kita akan memanggil apa tuh belum ada gitu. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita tambahkan sebuah codingan. Nah, di sini ada if file exists, paths, ya. Di sini ada views, pegs. Nah, ada kita memanggil folder views, ya. Kita memanggil sebuah apa? File pegs controller. Nah, nanti di sini di dalam pegs controller itu kita akan memunculkan sebuah tampilan, ya. Dan ini kelas di sini. Nah, nanti yang munculnya itu seperti apa. Nah, oke. Nah, di sini ada data title at first page, ya. Nah, at first page ini buat apa? Jadi nanti kita akan memanggil bahwa itu tuh ada di page berapa gitu. Atau di sini ada this load view, ya. Templates slash header variable data, ya. Nah, terus di sini ada this load view, ini memanggil view juga sama, ya. Ini pegs, ya. Di sini dot peg, ini variable data. Terus di sini ada this load view templates footer, ya. Jadi kita memanggil sebuah file footer di sini. Oke, silahkan ditambahkan codingannya. Ini yang tengah aja, ya, untuk mengisi dari sini. Nah, oke, ini disimpan aja. Ini di file pages, ya. Ini di file pages, disimpan aja. Selanjutnya, setelah kita menambahkan sebuah controllernya, jadi actionnya di controller tersebut apa? Selanjutnya, ini ada. Sekarang ketika halaman tidak ada, itu dimuat, termasuk header dan footer, dan ditempatkan kepada pengguna. Jika halaman tidak ada, halaman 404 background font akan ditampilkan. Baris pertama dalam metode ini memeriksa apakah halaman benar-benar ada. Fungsi asli PHP file exist digunakan untuk memeriksa apakah file tersebut ada. Ya, jadi show 404. Nah, ini. Kalau misalnya memang tidak ada. Nah, selanjutnya di routing ini biasanya kita memanggil hanya sebuah filenya saja. Tapi di sini kita memanggil file pegs, terus di dalam pegs tersebut ada view, ya. Nah, view di sini ini adalah sebuah kelas di dalam pegs tersebut, ya. Terus di sini ada root pegs view variable 1. Nah, variable 1 ini maksudnya apa? Variable 1 ini kita memunculkan halaman keberapa, ya. Jadi tadi kan di atas itu ada example /10, ya. Nah, ini untuk memunculkan kita ada di halaman keberapa gitu. Nah, oke. Di sini kita buatkan, ya, kita panggilkan buka roots. Berarti dibuka rootsnya. Nah, terus di sini ada dituliskan pegs. Terus di sini ada view.
Nah, di sini seperti ini ya. Terus ditambahkan codingannya itu berarti tambahkan yang bawahnya ini. Oke. Oh, yang atasnya. Oke, ditambahkan codingannya yang ini. Kita coba jalankan. Hasilnya seperti apa? Ini 404 not found. Ya. Nah, kenapa 404 not found? Di sini kan ada app path. Path-nya ini folder view. Nah, di sini ada folder pages. Nah, sedangkan folder pages itu di dalam sebuah folder view itu nggak ada. Nah, di sini kita lanjutkan. Kita masuk ke bagian berita. Nah, bagian berita ini kita akan mempraktekkan create dan view ya. Read kan dan read. Jadi untuk update sama delete itu nggak sampai dipraktekkan karena di sini di tutorial ini hanya menjelaskan lebih ke metode dasar-dasar model view dan kontrolnya saja. Nah, selanjutnya di sini kita akan menyiapkan model ya yang belum pernah kita buat di sebelum-sebelumnya. Nah, model di sini kita coba lihat codingannya di bawah sini. Ini ada, sebelumnya saya pernah bilang kalau misalkan kalau di controller kan itu CI underscore controller ya. Nah, kalau misalkan model pun sama ya. Jadi hanya dirubah aja CI underscore model jadi kayak gitu. Untuk mengidentifikasi bahwa sebuah kelas file ini berada di dalam folder model. Jadi situ ya. Nah, terus di sini ada public function underscore construct. Nah, public function di sini untuk construct di sini fungsinya buat apa? Di sini untuk memanggil sebuah libraries atau mengaktifkan sebuah libraries. Ya. Nah, kalau misalkan di dalam sebuah PHP natif tidak ada codingan seperti ini. Ya, karena dia tidak menggunakan libraries gitu. Tapi kalau misalnya di code editor itu ini ada libraries, ada perpustakaan yang harus kita aktifkan. Misalkan kita mau mengkoneksikan ke database. Nah, tinggal aktifin ini aja. Ya, this load database, maka database-nya tersebut aktif gitu. Nah, oke. Di sini kita buat dulu database-nya ya, buat dulu table-nya, sorry. Nah, kalau database-nya itu boleh menggunakan database yang udah ada, nggak apa-apa. Jadi biar nggak terlalu banyak database di dalam sebuah PHP admin kalian. Oke, masuk ke database-nya. Boleh dimasukkan ke pendaftaran mahasiswa di sini yang kemarin sudah pernah dibuat ya. Yang sebelum UTS. Nah, ini caranya gimana? Kalau misalkan di sini ada query sebuah database di sini. Ya. Di sini dikopiin aja. Bikin database-nya ya dikopiin. Terus di sini ada SQL. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian nemu mungkin codingan database ketika kalian belajar query seperti ini tinggal copy aja, dipilih SQL ya, di paste. Nah, nanti tinggal di go aja. Setelah di go, nanti akan terbuat di sini
nama sebuah tabelnya itu seperti ini. Cuman kalau misalkan kalian ketika memang pertama kali, karena saya memang udah pernah menginputkan sebuah data, jadi udah seperti ini ya. Kalau misalkan kalian itu kosong. Nah, di sini kita lihat strukturnya. ID primary key, terus di sini auto increment untuk penomoran, ini title, ya judulnya ini slug. Slug di sini dia fungsinya untuk mempermudah. Jadi kita bukan membuat kuncinya di ID saja, bukan hanya satu aja. Jadi nanti slug ini akan menjadi kunci juga, foreign key-nya juga. Foreign key dari mana? Ini tidak menjadi sebuah inputan yang diinputkan pada saat kita mengcreate ya, tapi ini didapatnya dari title ini otomatis ya. Nah, terus ini ada teks. Teks di sini berarti inputan teks ya. Nah, ini jadi misalkan untuk keterangannya atau isi beritanya apa. Nah, oke, selanjutnya di sini. Nah, sarana database dan model telah diatur. Anda akan memerlukan metode untuk mendapatkan semua posting kita dari database. Nah, sebelum mendapatkan posting method dari database, kita setting dulu. Ini kan udah diaktifkan ya database-nya. Maksud di sini udah diaktifkan. Ya. Nah, sekarang kita bikin modelsnya dulu aja. Kalian belum bikin models kan ya? Di sini ada application models, jadi folder models. Nah, silahkan bikin file baru dengan nama news models. Ya, news models. Ini saya kosongkan dulu aja. Ini dikopikan. Ya, yang model ini dikopikan. Nah, ini di sini. Berarti di sini di slot database tadi yang saya udah jelaskan. Oke, selanjutnya yang codingan ini public function get news. Nah, ini membuat kelas untuk mengaktifkan query buildernya ya. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet menuliskan kolom-kolomnya itu apa. Ada kolom apa aja yang akan kita inputkan gitu. Nah, di sini ini dikopikan. Cantumkan di sini. Ya. Jadi seperti ini codingannya. Jadi di bawah yang public construct ini, di bawah yang kurung kurawal ini. Ya, dipastikan. Ini saya jelaskan public function get news. Nah, get news di sini fungsinya untuk apa? Ya, ini ada variable slug sama dengan false. Terus di sini if variable slug sama dengan false, query this db get news. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian di dalam native kan itu harus tahu variabelnya apa gitu. Kalau di sini ini udah otomatis ya, nggak perlu kalian cari tahu. Oh, ini tuh variabel dari mana gitu. Ini get itu dari mana, nggak perlu kalian cari tahu ada di mana, ini otomatis. Memang sudah ada di librariesnya. Jadi untuk memunculkan atau menampilkan sebuah table itu seperti ini. Query, nah ini query-nya ya, query this db get news. Nah, berarti di sini kita memanggil sebuah table namanya news gitu. Nah, di sini ada return query result try. Return query result try di sini berarti kita akan menampilkan beberapa isian yang sudah kita inputkan ke dalam table news tersebut gitu. Jadi nggak perlu kalau misalkan looping di dalam native kan do while kayak gitu kan, kemarin mungkin bisa dibuka lagi untuk pemanggilan looping ya. Nah, terus di sini ada variable query this db get where news.
Nah, di sini ada array, slug, ya. Nah, kalau di sini untuk menampilkan array-nya tersebut, kita tidak memanggil ID ya, tapi di sini memanggilnya itu slug. Nah, kunci Polygon key-nya. Nah, jadi di sini this db get where, di mana news di sini yang dimunculkan itu berdasarkan slug, bukan berdasarkan ID. Nah, di sini ada return query raw array. Ya, codingannya lebih simpel dibanding yang native, lebih sedikit gitu. Jadi mungkin lebih mudah dipahami. Oke, selanjutnya setelah ini disimpan di dalam folder model ya. Save as. Nah, ini folder model namanya news_model. Sesuaikan namanya, hurufnya dengan ini, kelas ini. Nama file ini. Oke, selanjutnya kita udah buatkan untuk query builder pemanggilan untuk memunculkan nantinya ke dalam web kita berupa looping ya. Jadi kita untuk misalkan di sini kita memasukkan sebuah data ada 10 kayak gitu. Nah, ini fungsinya query builder ini fungsinya untuk menampilkan hal tersebut gitu. Nah, terus di sini ada menampilkan berita. Nah, kalau tadi kan kita itu baru hanya membuat tag statis ya. Statis di situ. Jadi kalau misalkan memang tidak ada datanya, maka nanti akan 404 not found gitu. Nah, hanya kalian di halaman statis ya. Nah, di sini kita buat controller baru dengan nama news ya, atau berita. Nah, di sini silakan dikopikan. Ini kopikan. Nah, ini karena saya memang udah buat. Ini saya samakan aja. Nah, dipastekan ke file baru di news. Nah, di sini disimpan file save as di dalam folder controller ya. Nama filenya news. Nah, news di sini fungsinya adalah untuk menampilkan tampilan create dari atau inputan ya dari sebuah web yang nantinya akan berkomunikasi dengan database yang tadi kita udah buat di news ya. Terus di sini ada public function construct. Di sini parent construct. Nah, ini kelas dan ini subclassnya. Jadi kalau misalnya membuat subclass untuk melakukan sebuah data, karena sebelumnya kan yang tadi itu kita bikin ada di, kalau nggak salah, nah ini ya, kita udah mengaktifkan database ya. Nah, di sini kita bikin parentnya. Jadi karena di modelnya udah diaktifkan database-nya, di sini kita mengaktifkan libraries. Nah, libraries itu di sini berarti kita memanggil sebuah file this load model. Nah, kita memanggil fungsi parent construct itu sebenarnya bisa aja ini ditampilkan di kelas utamanya. Cuman karena memang kita udah menampilkan atau memanggil sebuah libraries itu di model ini, di kelas ini, maka kita bikin subclassnya di sini. Nah, di sini ada this load model, ini untuk memanggil sebuah file model, news model ya. Nah, terus di sini ada this load helper, URL helper. Nah, di sini kalau misalkan ini kan ada filenya di mana gitu. Kalau ini nggak kita buat di sini ya, saya jelasin dulu.
Di bawahnya ini ada public function index. Nah, indeksnya tersebut variable data news. Ya, kita mengaktifkan sebuah variabel dengan nama news. Ya, this news model ya get news. Nah, ini news di sini ini mengambil dari mana datanya. News ini kan tidak tiba-tiba ya. News ini dari model dan terus di sini ada pengaktifan agar kita bisa memanggil news. Nah, yang news ini kan ada dari model. Nah, di sini maka kita buat variable this new model get news. Nah, tadi kan kita udah membuat subclass di model ya dengan nama get news. Nah, di get news tersebut itu ada sebuah variabel news. Nah, selanjutnya di sini ada public function view variable slug. Nah, variable slug juga di sini ini ada variable data news item. Ya. Nah, terus di sini ada this news model get news. Nah, ini pun sama pengaktifkan untuk di dalam model. Nah, selanjutnya di sini ada codingan yang lain untuk melengkapi dari controllernya ya. Karena di sini indeksnya baru seperti ini saja. Ya. Nah, kita tambahkan ada title-nya ya. Title-nya bisa dirubah dan terus kalau ini kan bukan untuk memanggil sebuah tampilan ya, ini hanya memanggil sebuah query di model saja. Jadi kalau misalkan hanya memanggil ini, nanti mau memunculkan apa nggak ada gitu. Nah, terus di sini di bawahnya ini title-nya ini namanya new archive. Ya kalau misalkan memang mau berita utama atau apa gitu, dirubah nggak apa-apa. Nah, ini dikopikan ya. Kopikannya segini. Ini paste. Oke. Nah, di sini kan kita menampilkan view-nya ya, templates header. Lalu di sini ada news index ya. Di sini ada templates footer. Nah, news index ini folder news ini belum kita buat di dalam folder view ya. Nah, kita akan membuat index ini ya. Kita akan membuat sebuah folder news ini di dalam folder view ya. Nanti kita membuat sebuah file namanya index. Kalau header sama footer itu udah ada ya. Oke, selanjutnya, nah di sini di bawah sini seperti yang tadi saya bilang, silakan buat folder news di dalam folder view. Nah, dan terus ini untuk codingan ini silahkan dikopikan, bikin satu file index. Nah, seperti ini. Disimpan di folder yang tadi news yang udah dibuat. Ini kan news. Dalam folder view ya. Ini ada folder news. Dibuat. Bukan ada sendiri ya, tapi dibuat nama foldernya. Oke, nanti di save. Selanjutnya setelah kalian udah punya untuk yang file index ini, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada menambahkan lagi untuk beberapa codingan. Ya, ini ada Anda perlu menambahkan beberapa kode untuk controller dan membuat view baru kembali ke controller news dan perbaiki news method view. Nah, ini kita tambahkan codingan baru di ini yang di controller ini. Nah, ini yang view ini perlu kita tambahkan codingan baru di bawah sini. Di bawah yang codingan slug ini ya, kita tambahkan codingan baru. Fungsinya buat apa? Nah, oke, kita copyin aja di sini. Ini yang ini dari if sampai ke bawah sini.
Oke. Nah, fungsinya buat apa ini? Jadi ketika memang tidak ada item baru, nanti di sini menampilkan not found. Nah, jadi ketika diinputkan nggak masuk ke dalam database pun itu nanti memunculin not found. Atau di sini ada kita untuk menampilkan sebuah title ya. Nah, terus di sini ada this load view. This load view di sini kita menampilkan berarti sebuah file header ya, sebuah file footer, sebuah file view yang ada di dalam news. Nah, file view sini belum kita buat ya, file view ini belum kita buat. Jadi setelah berhasil ya, atau misalkan file view ini fungsinya adalah untuk form inputan dari sebuah atau sesuatu yang akan kita koneksikan ke dalam database. Oke, ini disimpan aja ya. Oke. Nah, ini di bawah sini tadi ya. Nah, karena ini belum ada view ini, nah kita buat baru ya, simpan di folder news ya. Ini di kopikan lagi. Mana ini? Nah, ini view. Ini simpan seperti ini. Jadi view itu hanya sekedar menampilkan judul dan teks. Nah, judul dan teks ini teks yang udah kita inputkan. Judul ini bukan judul yang new archive tadi ya, bukan. Tapi judul ini kita menampilkan, nah yang ini, title, teks sama ini. Ya, kalau misalkan memang nggak ada datanya, nanti dimunculkan not found. Jadi seperti itu. Ini disimpan view-nya di dalam folder news. Save as ini. Ini view disimpan di sini. Folder news ya. Disatukan dengan folder index. Oke. Nah, selanjutnya yang ini kan routing. Nah, routing di sini jadi kita pemanggilannya bukan hanya ke satu file, karena di penyetingan controller kita yang tadi itu kita memisah-misahkan file header, footer, dan sebagainya kan. Nah, ini kita kopikan aja untuk routingnya agar bisa diaktifkan file-file yang kita udah bikin ya. Nah, kita masuk ke routes di sini. Nah, ini oke, paste aja. Nah, ini maksudnya apa? News any. Jadi kita menampilkan atau kita memanggil ya berapa data yang ada di dalam folder view nantinya ya. Bukan folder view ya, ini file yang view ya, class view. Di dalam class view itu ada berapa data yang nantinya dimunculkan gitu. Nah, terus di sini any itu karena memang di sini udah ada routes untuk memanggil news. Nah, jadi kalau misalkan kita memang mau menambahkan ya dengan routes news ini ya, nanti kalian tinggal tambahan any aja. Nah, fungsinya untuk apa? Ini nanti untuk membuat URL-nya itu lebih aman. Jadi walaupun URL-nya bersih, ya orang lain tuh nggak bisa melihat, oh ini tuh filenya di mana gitu. Orang lain tuh nggak bisa membobol web kita gitu. Seenggaknya orang lain tuh kesulitan walaupun memang membobol web itu ada gitu. Nah, terus di sini ada any juga sama. Ya, karena memang default controllernya ini udah ada di sini, kita pengen
nambahin yang lain lagi, memang misalkan ini kan hanya memunculkan file pages, ini kelas view ya. Kelas view di sini ini kan kalau misalkan di sini ini hanya menampilkan, bukan berdasarkan berapa yang telah kita inputkan kan. Nah, kalau di sini variabel satu ini memunculkan nantinya di URL-nya itu ada, oh ini data keberapa nih gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke, ini udah selesai routes-nya dibuat. Nah, selanjutnya mungkin di sini kita coba dulu. Ini di reload ya. Sorry. Ini coba news. Nah, di sini masih not found. Kita coba seperti ini. Nah, ini masih not found karena masih ada proses selanjutnya. Oke. Nah, di sini membuat item berita. Membuat item berita ini form untuk inputan inputan teksnya ya. Jadi inputan judul beritanya apa, isi teksnya apa gitu. Nah, ini bikin file baru dengan nama create. Nah, nanti disimpan di dalam folder news ya. Ini ada di sini. Baca aja. Oke. Ini di copy. Nah, ini kalau di saya udah ada cerit. Ini simpan di sini ya. Nah, saya coba jelasin untuk yang form ini. Ini ada validation error. Validation error ini memang sudah ada codingan dari PHP-nya ya. Jadi kalau misalkan memang untuk validasi itu untuk di PHP-nya ini memang sudah disediakan. Jadi seperti ini cara penulisannya. Echo munculkan validasi error. Nah, terus di sini ada echo form open. Nah, kalau misalkan di dalam view kita mau memanggil sebuah file di controller. Kalau tadi kan kita memanggil view, misalnya kita memanggil view. Kalau memanggil view itu disload view kan, kayak gitu kan. Kalau memanggil model berarti disload model. Nah, kalau misalkan di view kita pengen memanggil sebuah file di controller, ini nama filenya apa? Form open ya. Form open nama filenya apa? Terus di sini kelasnya apa? Ya. Nah, jadi di sini kelasnya apa dicantumkan. Nah, terus di sini ada inputannya, ini untuk title ya, ini untuk text area. Ya. Nah, ketika diklik submit nanti masuk ke dalam database. Oke, ini disimpannya di dalam folder news. Nah, ini ya. News. Create. Oke, setelah selesai bikin itu, satunya di sini ada, nah ini kan form validasi. Public function create. Di sini ada form validasi, ada librariesnya. Nah, kalaupun misalkan kalian tadi udah mengaktifkan validation di form create, tapi kalau misalkan di kontrolnya belum diaktifkan, ya librariesnya itu sama aja bohong. Nah, di sini kita aktifkan aja ya librariesnya atau dengan helpernya. Ini kita tambahkan di ini news controller ini. Kita tambahkan di bawah sini ini cerit ya, cerit news item. Jadi ini title-nya mau dirubah pun nggak apa-apa. Kalau title ini silakan, misalkan membuat berita baru misalnya gitu. Oke, nah terus di sini ada
This load helper form this load library form validation. Ya. Oke, ini disimpan aja. Nah, cuman di sini kita belum membuat ketika memang udah berhasil, di sini ada tampilan sukses. Nah, silakan dibuat file baru dengan seperti ini. Ya, hanya ini aja. Selamat Anda sukses. Jadi kayak gitu. Ya, font size 7, color blue, selamat Anda sukses. Nah, sukses ini disimpan di dalam folder news. Di sini sukses. Ini salah ya. Kemarin saya nyimpannya .php ya. Nah, ini sukses. Oke, suksesnya udah dibuat. Suksesnya udah dibuat karena di sini nggak ada ya, nggak ada file sukses. Nah, terus di sini ada public function set news. Nah, set news di sini ini untuk query builder, kita mengaktifkan query buildernya. Nah, ini ada this load helper URL ya. Terus di sini ada variable slug sama dengan URL underscore title. Nah, di sini ada input post. Nah, kalau misalkan di dalam native kan kita menuliskannya dengan variable underscore variable post misalnya gitu ya. Nah, kalau di sini this input post kan ada untuk menginputkan ada post sama get ya. Nah, kalau di sini kita menampilkan atau memunculkan mengaktifkan sebuah metode post itu dengan this input post, dan ini itu disimpan di dalam models ya. Ini disimpan di dalam models. Oke, di sini. Nah, ini news model ya. Ini news model di sini kita tambahkan baru. Fungsinya untuk apa? Untuk penginputan menginputkan ke dalam sebuah tabel. Kalau di sini get news ini hanya memanggil atau menampilkan isi dari dalam tabel tersebut. Kalau set news ini fungsinya adalah untuk menginputkan. Ini kan post. Kalau yang post di sini berarti fungsinya adalah untuk menginputkan sebuah data ke dalam tabel. Oke, selanjutnya routingnya di sini sebenarnya hanya tinggal menambahkan ini ya, news ini yang ini, news create. Jadi kita menambahkan item untuk meng-create data baru. Oke, ini create agar URL-nya bisa disimpan. Buka roots-nya. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya itu kita uji coba bisa nggak ya? Nah, ini kita panggil newest. Nah, lihat di sini ada error seperti ini ya. Notice only variable increase error ya. Core common.php. Nah, oke, ini ada error. Ada errornya di mana? Kita coba buka. Kalian coba buka file, kita belum setting dan ya config di sini. Buka file, buka folder config, buka filenya database PHP. Nah, di sini masukkan database-nya. Nah, ini untuk menyetingkan database, koneksi database. Config-nya ya kalau misalkan di dalam native. Nah, ini nggak perlu kita buat lagi. Nah, ini seperti ini ya. Jadi seperti ini codingannya. Jadi tinggal cantumin aja pendaftaran mahasiswa, username-nya root.
Oke. Masih manggil dengan cara nah, oke. Jadi pemanggilannya dengan cara index.php news. Nah, jadi ini belum otomatis ya, belum otomatis. Jadi harusnya sih karena memang ini baru mempelajari model view control dasar-dasarnya, jadi ini kita pemanggilannya belum otomatis, jadi belum hanya misalkan kita maunya hanya tulis localhost latihan ci gitu aja. Nah, langsung muncul seperti ini. Nah, ini belum sampai ke sana. Nah, ini kita mempraktekkan untuk fungsi root, fungsi dari model view controlnya ya untuk memahaminya dulu saja. Nah, di sini kita panggilnya dengan cara index.php news. Nah, ini kan udah ada ya. Ini udah ada, udah muncul. Kalau misalnya memang udah muncul, kita mau mengcreate sebuah data. Yang tulis aja create. Nah, jadi gitu. Nah, ini masih seputar apa namanya? Belum ke otomatis ya. Ini masih seputar URL. Jadi kita memanggilnya berdasarkan URL. Nah, ini misalkan title-nya libur puasa. Misalnya seperti ini. Teksnya itu nah, jadi kalau misalkan setelah kita bikin inputkan sebuah title dan teks, nah ini kalian klik create new. Nah, nanti akan muncul selamat Anda sukses. Nah, untuk melihat datanya lagi, ini masuk ke news. Nah, nanti akan ada datanya di sini. Ya. Nah, maksud dari yang tadi yang saya jelaskan di sini kan ada news model. Nah, ini kan ada get news ya. Maksudnya get news di sini berarti dia menampilkan ini kan result array. Nah, dia menampilkan beberapa yang kita udah inputkan ya. Ini 1, 2. Kita udah menginputkan 2. Kalau saya udah menginputkan 2 di sini. Nah, terus di sini view article. Nah, view article di sini kita buka yang view ini. Nah, view-nya title dengan teks. Ya, view-nya title dengan teks. Di sini ketika kita view title title dengan teks. Title-nya di sini ini title dengan teks di sini. Ya. Title-nya ini, teksnya ini. Ya. Jadi seperti itu. Tadi. Nah, ini. Jadi ini slug ya. Nah, ini slugnya ini muncul, udah berhasil, kita udah berhasil menampilkan slugnya tersebut, variabel slug tersebut. Nah, di sini udah ada di sini. Ya. Terus di sini berpuasa dicoba. Nah, ini pun udah ada. Ya. Oke. Selanjutnya mungkin kita akan baru kita masuk ke Gero seri ya. Setelah kalau misalnya memang udah berhasil ini, kita masuk ke dalam Gero seri CRUD. Nah, itu lebih mudah dibanding kita memahami yang ini. Kita membuat sebuah file ini. Nah, file yang tadi kita udah buat itu ada controller, itu ada ini. Latihan, news, dan pegs. News dan pegs di controller. Ya. Terus di modelsnya ada 1 news model,
dan di dalam views-nya itu ada folder news dan folder template. Nah, folder news di sini ada create, index, sukses, dan view. Nah, di folder template sini ada footer sama header. Ya. Nah, itu ya. Nah, mungkin kalau misalkan memang ada kendala atau mau menanyakan kesulitan, ya bisa sambil berbarengan membuka ini sambil dibaca. Jadi jangan hanya mungkin melihat videonya saja, ya. Jadi biar paham juga tentang konsep-konsep dari kode igniter di sini, ya. Nah, kita lihat kesimpulan di sini. Nah, ini tutorial ini tidak mencakup semua hal yang Anda harapkan dari content management system, ya. Tetapi memperkenalkan Anda ke topik yang lebih penting tentang routing. Nah, menulis controller dan model. Kami berharap, nah ini saya pun berharap kalian dengan kode igniter ini wawasan kalian lebih luas lagi untuk mungkin nanti bisa diambil oleh kalian untuk skripsi gitu, untuk tema-tema skripsi dan lain sebagainya. Nah, di sini sekarang Anda telah menyelesaikan tutorial ini, kami sarankan Anda memeriksa sisa dokumentasi. Kode igniter sering dipuji karena sifat dokumentasinya yang komprehensif. Gunakan ini untuk keuntungan Anda dan baca pengantar dan topik umum secara menyeluruh. Anda harus membaca referensi kelas dan helper bila diperlukan. Nah, ini bagi saya, ya, kalian harus membaca kelas dan helper ini karena helper-helper dalam kode igniter itu sangat banyak, ya. Jadi tinggal diaktifkan saja. Jadi nggak perlu tahu, oh helper itu ada di mana gitu. Itu library situ ada di mana, karena memang itu udah otomatis, ya. Kode igniter itu membuat sebuah framework itu menyediakan helper-helper di kayak tadi kan URL helper gitu. Nah, jadi di situ connector itu udah menyediakan. Mungkin ada yang lainnya lagi. URL helper ini fungsinya buat apa? Kalau yang URL yang tadi URL helper, jadi untuk mempermudah pemanggilan URL di sini. Nah, terus di setiap programmer PHP menengah seharusnya bisa memahami kode igniter dalam beberapa hari. Jika Anda masih memiliki pertanyaan tentang framework atau kode igniter, ya Anda sendiri. Nah, ini mungkin bisa ada di forum, RC chatroom, wiki, atau menanyakan ke saya sendiri, ya. Mungkin lebih efektifnya sih menanyakan. Nah, codingannya udah kita buat, ya berarti ini udah berhasil, ya. Pertemuan di hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.